Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami hidup, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami mati, dan hanya kepada-Mu lah kami kembali. Alhamdulillah, di sore ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menyimak video ini. Baik anak-anak, bagaimana puasanya? Semoga saja meskipun kita sudah berada di akhir Ramadan, tapi puasanya, semangatnya seperti awal Ramadan. Amin. Salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiul Karim, Nabi Muhammad SAW, yang semoga saja kita sebagai umatnya bisa senantiasa menjalankan sunnahnya dan juga mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin. Baik anak-anak, sore ini ibu akan bercerita yang bersumber dari satu hadis, yaitu tentang 3 doa malaikat yang diaminkan Rasul. Anak-anak tahu betapa mulianya malaikat? Coba sebelumnya ibu mau tanya dulu, kalau iblis atau setan terbuat dari apa anak-anak? Dari api, betul sekali. Kalau manusia terbuat dari apa? Dari tanah, oke. Kalau terakhir malaikat terbuat dari apa anak-anak? Dari cahaya atau dari nur, betul sekali, Masya Allah. Nah, selain dari bahan pembuatnya, yaitu cahaya yang menjadikan malaikat itu mulia, ada juga faktor lain yang menjadikan malaikat itu mulia. Salah satunya, malaikat itu senantiasa taat atas perintah Allah apapun. Bahkan ketika malaikat disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, yang Nabi Adam adalah manusia, yaitu terbuat dari tanah, mereka tetap bersujud, malaikat tetap bersujud. Padahal di situ iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nah, selain dari taatnya malaikat, selain dari malaikat yang selalu taat, malaikat juga senantiasa melakukan kebaikan. Kebaikannya dengan apa? Dengan bersolawat, dengan berzikir, dan banyak hal lain yang dilakukan malaikat. Masya Allah ya. Nah, sebab itulah doa yang malaikat tentu dikabul sama Allah, apalagi diaminkan oleh manusia yang paling mulia atau kekasihnya Allah. Siapa? Rasulullah SAW. Nah, pasti anak-anak udah mulai penasaran nih, kira-kira emang doanya apa sih Bu? Doanya apa? Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar, menaiki sebuah mimbar. Nah, sebelumnya ibu kasih tahu dulu, zaman Rasul dulu mimbarnya atau tempat untuk khutbahnya itu ada tangganya anak-anak. Jadi ada tangga dulu, terus mimbar langsung tempat duduk untuk khutbah. Tujuannya supaya apa? Supaya terlihat sama jamaah-jamaah yang walaupun di belakang gitu. Nah, sekarang di beberapa masjid, mungkin anak-anak semua ada yang sudah pernah lihat, ada juga yang belum pernah, tapi di beberapa masjid juga masih ada yang mimbarnya ada tangganya seperti itu gitu ya. Raqiyal mimbar, menaiki sebuah mimbar. Falamma raqiya darajatal ula qala amin. Ketika menaiki tangga yang pertama, jadi pas naik tangga pertama, Rasul berkata amin. Nah, ini para sahabat yang ada di bawah udah penasaran loh, kenapa bilang amin? Siapa yang lagi berdoa? Udah mulai pada penasaran kayak gitu ya. Summa raqiya saniyah faqala amin. Kemudian pas naik tangga kedua, faqala, maka dia berkata lagi amin. Makin penasaran para sahabat. Dulu itu para sahabat penasarannya Masya Allah ya, anak-anak semua. Jadi melihat tingkah Rasul apa, masuk penasaran. Nah, termasuk ini, Rasul sedang mengaminkan apa, padahal tidak ada yang berdoa gitu. Para sahabat udah penasaran. Tsumma raqiya tsalisah faqala amin. Kemudian pas naik tangga ketiga, Rasul berkata lagi amin. Wah, udah menggebu-gebu banget para sahabat. Faqalu, lalu mereka bertanya. Siapa yang bertanya? Para sahabat tadi ya. Para sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," katanya. "Sami'na kataqul amin salat marrat," katanya gitu. "Kami mendengar engkau berkata amin, amin, amin sampai 3 kali." Gitu. Qala, Rasul berkata, "Falamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril." Ketika
ketika aku menaiki tangga yang pertama, Jibril mendatangiku, katanya gitu. Mendatangi siapa? Mendatangi Nabi SAW. Faqala Syakia Abdun. Kemudian dia berkata, yang berkata itu malaikat Jibril. Mulai nih pada doa yang pertama, doanya malaikat Jibril. Syakia Abdun, celakalah seorang hamba. Wah, disebut celaka. Yang apa? Adaraka Ramadan, yang mendapati bulan Ramadan, fangsalahu minhu, sampai akhir bulan Ramadan itu, maksudnya dari awal Ramadan sampai dengan selesai, walam yughfarlah, dan tidak mendapati ampunan darinya. Nah, dari sini anak-anak kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan penuh hidayah, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh rahmat, dan juga bulan penuh ampunan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keridhaan dan mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ini hadisnya sahih atau benar. Nah, dijelaskan di sini bahwa kita nantinya akan kembali lagi pada saat Idul Fitri, itu akan kembali lagi pada fitrahnya. Selain itu, ketika bulan Ramadan, kita memiliki 3 kesempatan untuk meraih pahala yang besar atau meraih ampunan. Yaitu pada apa? Yang pertama, pada saat kita sedang berpuasa, siang-siang hari, pagi hari, siang hari, sampai dengan sore hari ketika kita berpuasa, itulah waktu-waktu emas kita untuk mendapatkan ampunan, kebaikan, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, ketika kita menghidupkan malam-malam hari di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, pada saat kita mendapati malam Lailatul Qadar. Selain dari Ramadan bulan penuh ampunan, kita juga bisa mendapatkan pahala yang sangat berlipat-lipat di bulan Ramadan, dari 10 sampai dengan 700 kali lipat, Masya Allah. Tapi faktanya anak-anak semua, sekarang banyak sekali orang yang menjalankan ibadah puasa atau ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan tidak semata-mata karena Allah. Jadi banyak yang karena ikut tradisi, karena ikut budaya, malu teman-teman semua pada puasa, masa aku enggak. Nah, itu kan sudah salah. Harusnya tetap diniatkan, poin pertama harus karena Allah. Banyak juga yang menjadikan Ramadan hanya sebagai bentuk pamer, bentuk ria. Aku puasa pagi, sahur ini gitu ya, misalnya di-update status, kan itu juga salah satu bentuk ria. Nah, masih banyak seperti itu. Semoga saja kita tidak menjadi salah satu orang yang disebutkan tadi ya. Kemudian pada saat Rasul menaiki tangga kedua, tadi kan Rasul mengucapkan amin lagi. Nah, dari sini hadis dia doa yang kedua. Summa qala, kemudian malaikat berkata, Syakia Abdun, celakalah seorang hamba, adaraka walidayhi aw ahaduhuma, yang mendapati orang tuanya atau salah satu di antaranya, maksudnya ayah doang atau ibu doang, falam yudkhilahul jannah, tapi dia tidak masuk surga karenanya. Faqultu amin. Kemudian Rasul berkata amin. Dari kalimat ini menjelaskan sisi kemuliaan orang tua yang harus diperlakukan secara baik sepanjang hidupnya. Sisi kemuliaan orang tua tersebut ditegaskan lagi dengan jaminan surga bagi seorang anak yang mau merawat dan membahagiakan orang tuanya sampai dengan akhir hayatnya. Tapi faktanya anak-anak semua zaman sekarang banyak sekali yang sudah merasa direpotkan atas misalnya orang tuanya sudah tua, harus merawatnya, harus nyuapin, bahkan banyak juga orang tua yang sudah sakit sampai tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Nah, itu banyak sekali yang merasa direpotkan atas itu. Jadi mereka lebih memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti jompo misalnya. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang disebutkan tadi ya. Dan hadis yang terakhir anak-anak, atau doa yang terakhir maksud ibu. Summa qala, kemudian pada saat Nabi menaiki tangga yang ketiga, summa qala, kemudian malaikat berkata, Syakia Abdun, celakalah seorang hamba, dzukirta indahu wa lam yusalli alaih, ketika disebutkan namamu tapi tidak bersalawat atasmu. Faqultu amin. Kemudian Rasul berkata amin. Saking mulianya Rasulullah SAW sampai disebutkan celakalah bagi orang yang ketika disebutkan namamu tapi tidak bersalawat atasmu. Dan itu banyak sekali ya zaman sekarang. Bahkan tidak gitu atau apa ya, nggak sadar ketika nama Rasul itu disebutkan gitu. Nah, apakah menyebutkan salawat itu termasuk berat? Padahal dengan kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan sudah bersalawat gitu. Nggak harus yang panjang, yang lengkap, tidak harus yang seperti itu anak-anak ya. Nah, dipertegas juga oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi,
Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Masya Allah ya, ini yang menegaskannya adalah Allah langsung. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Albani pada Sahih At-Tirmizi. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul. Semoga kita tidak termasuk dari ketiganya yang disebutkan sama malaikat celaka ini anak-anak semua. Baik anak-anak, ibu simpulkan dulu. Ungkapan celakalah seorang hamba ini memiliki 2 makna. Yang pertama, ungkapan kebencian terhadap orang yang lalai memanfaatkan peluang meraih kebaikan yang berlimpah. Seperti tadi ya, ketika bulan Ramadan bisa mendapatkan ampunan tapi nggak didapat gitu ya. Ada orang tua yang masih bisa dirawat tapi nggak dirawat gitu ya. Terus juga yang kedua, buruknya etika seorang muslim terhadap sosok atau sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah, kayak tadi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, baik anak-anak, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan datangnya dari ibu dan kebenaran hanyalah milik Allah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.